الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, terutama pada ingin berwasiat kepada jamaah sekalian, terutama pada diri pribadi, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sekarang kita telah masuk pada bulan Safar yang memiliki arti kosong. Disebut Safar karena dahulu pada bulan ini orang-orang Arab mengumpulkan makanan dari berbagai tempat sehingga tempat itu kosong dari makanan. Ada pula yang mengatakan disebut Safar karena dahulu pada bulan ini kota Mekah menjadi kosong, ditinggalkan berpergian oleh penduduknya. Ada juga yang mengatakan karena dahulu pada bulan ini orang Mekah memerangi suku-suku di sekitarnya dan mereka membiarkan orang-orang yang tersisa yang mereka temui dalam kondisi kosong atau tidak punya apa-apa. Demikian dijelaskan oleh Imam Murtada Az-Zabidi dalam kitab At-Tahjul Ar-Rushi. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Lalu inspirasi apa yang dapat kita ambil dari bulan Safar yang bermakna kosong ini? Tentu bulan Safar yang bermakna kosong ini jangan sampai kita lewatkan begitu saja. Jangan sampai bulan Safar ini kita kosong dari amal kebaikan yang bersifat ibadah ritual kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun ibadah sosial kita kepada sesama manusia dan seluruh alam. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna asqarul buyuti min khairil baitu sikru min kitabillah, yang artinya sungguh rumah yang paling kosong dari kebaikan adalah rumah yang kosong dari bacaan kitabullah Al-Quran. Hadis riwayat At-Tabrani. Hadirin jemaah Jumat rahimahullah. Selain itu, bagi orang yang merasa sudah banyak amal kebaikannya, juga jangan sampai lengah dan kelak di akhirat justru menjadi orang yang kosong amal ibadahnya. Mereka pulang ke akhirat tanpa sedikit pun amal ibadah karena tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di era kemajuan teknologi informasi ini yang memanjakan seluruh manusia di dunia untuk memamerkan segala amal kebaikannya di berbagai platform media sosial seperti di situs WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok dan berbagai lainnya. Bisa jadi amal kebaikan yang telah kita lakukan, yang telah kita perbuat selama ini, karena kita pamerkan, kita banggakan kepada orang lain, justru menjadi amal ibadah yang kosong nilainya. Nah, ibadah itu sedikit pun tidak diterima pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu
Sebenarnya tidak elok menampakkan amal kebaikan kecuali bagi orang-orang yang khusus, yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsunya, seperti para ulama, wali, dan orang-orang soleh lainnya. Ada pula bagi umumnya orang, maka terkadang ia menampakkan amal ibadahnya, mereka menampakkan segala kebaikan yang mereka buat, sementara maksud hati mereka sebenarnya adalah memamerkannya dan mencari popularitas di mata manusia. Umumnya orang seperti kita ini hendaknya menguji maksud hati kita sebenarnya. Ketika menampakkan amal kebaikan kepada orang lain, apakah kita termasuk orang yang ikhlas dalam melakukan amal kebaikan tersebut, atau justru sebenarnya hanya sedang melakukan pansos, panjat sosial, hanya sedang mencari popularitas semata di hadapan para manusia. Lalu bagaimana cara menguji hati kita? Yaitu, andaikan ada orang lain melakukan amal kebaikan seperti itu, seperti yang kita lakukan, dan orang-orang justru mengikutinya, atau justru lebih banyak yang mengikuti orang lain daripada kita, apakah hati kita senang dengan orang tersebut, atau justru susah merasa tersaingi? Bila hati kita lapang dengan orang tersebut, bahkan sangat senang terhadapnya, karena merasa orang-orang lain justru telah mewakilinya melakukan amal kebaikan itu, maka kita termasuk orang yang ikhlas. Kita termasuk orang yang telah bisa ikhlas dengan sepenuh hati dalam melakukan amal kebaikan. Namun sementara bila hati kita justru susah dan merasa tersaingi olehnya, maka hakikatnya kita adalah orang yang pamer atau ria karena merasa tersaingi. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam kondisi seperti ini, bila hati kita justru berisik bahwa kamu merasa tersaingi karena khawatir kehilangan kesempatan mendapatkan pahala amal kebaikan, maka hendaknya perasaan seperti ini dilawan dengan ucapan, sesungguhnya aku mengandalkan anugerah-Mu ya Allah, bukan amal kebaikan yang aku lakukan. Bila nanti masuk surga, maka itu murni karena rahmat-Mu ya Allah, hanya karena kasih sayangnya, bukan karena amal kebaikan yang aku lakukan. Demikian sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Ali Al-Qawasufi Agung asal Mesir dalam kitab Laqawihul Anwar halaman 17 sampai 18. Karena itu sudah semestinya kita abaikan bisikan-bisikan nafsu yang menghasut hati kita, yang mengatakan bahwa kita adalah orang yang ikhlas. Bukankah orang ikhlas tidak akan pernah mengatakan kepada orang lain bahwa dirinya selalu ikhlas, bahwa dia selalu memamerkan keikhlasannya di hadapan orang banyak? Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, walhasil menampakkan amal kebaikan bagi selain orang-orang khusus yang sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, seperti para ulama, wali Allah, dan orang-orang soleh lainnya, benar-benar sebuah amal yang membahayakan. Di akhirat kelak, pamer amal justru akan membuat kita menjadi orang yang kosong tanpa amal. Semoga datangnya bulan Safar yang berarti kosong ini menginspirasi kita agar tidak kosong kelak di akhirat dengan isi kebaikan di hati kita di dunia hingga akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa qul rabbi ighfir warhamhu wa anta khairur rahimin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ادع عنا الغلا والبلاء والوبا والفحش والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والميهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة